Sultan di Istana Maimun, beliau jumpa dengan tokoh-tokoh masyarakat, pejabat-pejabat masyarakat untuk melaunching bukunya. Jadi sebuah inovasi yang begitu keren banget. Nah, langsung saja Bapak Ibu, ya kita sambut dengan semangat, dengan tepuk tangan yang paling meriah kita hadirkan, ya kan, founder dan owner dari Trend Development Center, ya, Mr. Xian Yet. Kita berikan tepuk tangan dulu. Terima kasih. Yes, selamat sore Pak Xian Yet. Selamat sore Pak Johnson yang luar biasa, ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Johnson ya telah memberikan kesempatan kepada saya melalui The House of Creator, Jelin Planner, dan kemudian tentunya yang Entrepreneur Council, ya. Ada Ketua YEC Pak Abo, ya, kemudian Sekretaris Jenderal itu Pak Pak Hendy Ong, ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga acara webinar ini bermanfaat bagi masyarakat dan tentunya pebisnis dan profesional di seluruh Indonesia, karena acara ini adalah acara yang terbesar, terdahsyat di seluruh Indonesia dengan mengumpulkan 42 speaker. Ini sesuai dengan title-nya Pak Johnson ini, very inovatif, ya. Ya, pantas Pak Johnson sebagai pembicara terinovatif di seluruh Indonesia saat ini, ya. Oke. Thank you. Pak Xian Yet pada sore hari ini akan membawa sebuah topik, ya. Yes, saya akan. Jadi Pak Xian Yet sudah sampaikan ke saya topik terbaru yang telah dikemas khusus acara The Biggest Virtual Event in Indonesia, ya. New Sales and Marketing Strategy in New Normal. Ya, pada kesempatan ini dengan segala hormat, ya, saya serahkan ke Pak Xian Yet langsung, boleh Bapak Ibu? Oke. Yang setuju langsung kasih komen di kolom chat, ya kan? Gas, ayo kita gas. Oke. Silakan Pak Xian Yet, waktu dan kesempatannya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Johnson, ya, dan Bapak Ibu, teman-teman, sahabat bisnis dan profesional semuanya. Nah, sore hari ini saya sharing mengenai New Sales and Marketing Strategy in New Normal Era. Ya, saya cerita sedikit mengenai New Sales dan Marketing. Ya, pada saat bulan 3 di era mulai merebaknya pandemik di Indonesia, di mana diumumkan bahwa sudah terdapat pasien COVID yang terinfeksi di Indonesia. Nah, di sanalah mulai terjadi perubahan yang sangat anomali, di mana perusahaan-perusahaan yang biasanya mengandalkan offline itu baik mengadakan pertemuan, sosialisasi, gathering dan sebagainya, tiba-tiba harus hold untuk jangka waktu yang sampai sekarang tidak terbatas. Walaupun sekarang saat ini sudah mulai new normal, ya, beberapa kota sudah meniadakan PSBB dan masa transisi juga sudah selesai. Namun protokol kesehatan juga menjadi sesuatu yang sangat urgent, ya, di mana kesehatan ini adalah sebuah faktor yang sangat penting. So, perubahan ke arah new normal ini malah memaksa, memforce yang lebih keras lagi, ya, untuk perubahan ke arah digitalization, ya. Tahun lalu dan 2 tahun lalu saya masih ingat bahwa saya diskusi dengan beberapa pakar, konsultan dan teman-teman CEO di seluruh Indonesia. Saya sering ke Jakarta dan Surabaya untuk memberikan seminar, consulting, dan kemudian kita diskusi banyak dengan beberapa teman peneliti di Jakarta. Driver perubahan sebenarnya yang terjadi adalah di bisnis dan marketing pada saat tahun lalu masih kita bicara adalah milenial, karena milenial ini ya salah satu yang mengerti tentang teknologi dan kemudian kecepatannya sangat tinggi, dan kemudian namun dari segi bonding itu agak sedikit rendah karena milenialnya tidak suka di secara normal time dan sebagainya. Mereka suka lebih kepada waktu yang tidak terikat dan kemudian tidak terlalu formal di dalam melakukan bisnis dan melakukan tugas-tugas profesional di mana mereka berada, ya. Namun di awal tahun itu di Januari
kita mendengar bahwa di China, khususnya di Wuhan itu terjadi terinfeksi virus yang namanya COVID-19. Nah, pada saat itu kita masih tenang-tenang, ya. Kita memikirkan bahwa yang terjadi adalah hanya di China pada saat itu. Di mana impact-nya ada nggak di Indonesia? Ada. Di mana beberapa importir dan kemudian perusahaan-perusahaan yang bergantung bahan baku dan mesin dan semuanya diproduksi oleh China itu mulai terganggu, di mana pengiriman import dari China ke Indonesia itu ada mulai terhambat. Ya, kemudian di bulan Maret China sudah mulai normal, mereka sudah mulai masuk new normal dan terjadi kemudian infeksi di Indonesia, dan pada saat itu ya sebuah perubahan besar telah terjadi, di mana kalau tahun 98 kita mengalami krisis keuangan dan krisis stabilitas politik, dan kemudian di 2008 kita krisis finansial, more kepada subprime mortgage, di mana krisis finansial di Amerika itu kemudian ada impact-nya kepada krisis, juga dampaknya kepada ekonomi dan bisnis di Indonesia, khususnya di keuangan, ya, di finansial. Namun tidak membatasi ruang gerak manusia, ya. Pada saat itu adalah bisnis berjalan sedikit slow, namun pergerakan manusia kita masih bisa berjumpa, ketemu dan berinteraksi dengan banyak sekali klien-klien, stakeholder dimanapun kita berada. Namun di krisis saat ini adalah saya katakan adalah kita menghadapi sebuah era bukan hanya secara bisnis dan ekonomi, namun secara kesehatan juga kita mengalami hal yang sangat luar biasa sekali. Walaupun COVID-19 ini, saya melihat data, walaupun banyak yang terinfeksi, namun dari segi yang sudah cure, yang sudah sembuh itu juga banyak. Artinya terinfeksi, namun tingkat kesembuhan itu sudah menjadi sangat tinggi sekali. Nah, tentunya dengan era yang di satu sisi kita menghadapi bisnis dan keuangan dan ekonomi dan manajemen, di sisi lain kita juga harus menghadapi sebuah kondisi yang harus kita perhatikan, yaitu kondisi kesehatan. Nah, kita harus benar-benar menjalankan bisnis dengan efektif, namun kesehatan juga harus dijaga, ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, saya perkenalan saya sedikit, ya, di konsultan Trend Development Center, kantor saya di Jakarta. Klien saya ada di Medan, Jakarta, dan Surabaya. Setiap rutin saya melakukan visit, consulting, dan training beberapa klien saya, klien loyal itu di seluruh Indonesia, ya. Kemudian sebelumnya banyak melakukan seminar offline, training offline, dan karena situasi the new normal, di mana faktor kesehatan sangat penting, banyakkan juga menggunakan seminar online, ya, melalui Zoom dan sebagainya. Expertise saya di bidang sales, marketing, dan manajemen, dengan pengalaman lebih dari 15 tahun sebagai GM Production Marketing, Business Operational, dan Chief Marketing Officer, itu membuat saya lebih mudah. 2010 saya menulis sebuah buku bestseller, Star Marketing for Every Business. Kebetulan pada saat itu saya menulis sebuah buku konsep marketing yang disederhanakan, dan itu saya membawa sekali banyak perusahaan dan sangat efektif sekali. Biasanya akan top score dan kemudian akan menuju ke brand yang sangat kuat sekali. Nah, yang launching juga pada saat itu adalah Pak Johnson ikut membantu, ya. Pak Johnson yang ikut membantu launch kita bersama, prosedur dan protokolnya semua dilalui dengan baik, karena banyak sekali yang tempat yang kita kunjungi, termasuk kantor wali kota Medan pada saat itu. Nah, beberapa topik nanti Bapak Ibu bisa baca, saya akan sharing materi ini kepada Bapak Ibu yang membutuhkan. Silakan nanti bisa di-sharing oleh admin, ya. Kemudian memasuki presentasi saya ini, saya ada rapid test untuk perusahaan Bapak Ibu semuanya, ya. Saya kasih waktu 2 menit untuk memikirkan. Bapak Ibu yang memiliki perusahaan atau yang berkarya atau berkarir di sebuah perusahaan, silakan tes, ya. Silakan mengikuti prosedur tes ini untuk mengetahui
keadaan perusahaan yang Bapak Ibu jalani, yang Bapak Ibu jalankan, atau Bapak Ibu turut menjalankan perusahaan itu. Ya, silakan tes, saya berikan waktu 2 menit. Ya, rapid test. Ya, saya ada bagi menjadi 4 untuk variable test. Yang pertama adalah finance, yang kedua adalah sales dan marketing, yang ketiga adalah sistem dan proses, yang keempat adalah human resource, yaitu keadaan SDM. Nah, kalau perusahaan Bapak Ibu yang mengalami saya katakan terinfeksi, ya, terinfeksi sesuatu yang katakanlah penyakit pada sebuah perusahaan yang dikatakan positif, itu variabelnya adalah keadaan finance, keuangan. Pada saat ini mengalami kerugian, ya. Jadi perusahaan Bapak Ibu mengalami kerugian. Yang kedua adalah di bidang sales dan marketing, penjualan menurun drastis. Penjualan menurun drastis dan akibatnya adalah perusahaan Bapak Ibu mengalami kerugian. Yang ketiga adalah sistem dan proses. Perusahaan yang terinfeksi positif adalah hanya mengandalkan offline. Di mana sekarang kalau kita tidak mengandalkan omni-channel dan mengandalkan online, pasti perusahaan Bapak Ibu akan menjadi sedikit kendala. Karena banyak perusahaan walaupun memiliki tim yang kuat, tetapi customer, klien, dan partner, stakeholder yang lain itu masih wait and see karena mereka masih takut berinteraksi langsung. Jadi aspek physical and social distancing itu masih dirasakan sampai saat ini. Nah, kemudian yang keempat adalah human resource, SDM di perusahaan Bapak Ibu. Kalau di perusahaan Bapak Ibu sudah terjadi pengurangan SDM yang katakanlah yang masif, artinya sudah terinfeksi COVID, sudah terinfeksi kronis dan harus segera disembuhkan atau dikarantina dan kemudian disembuhkan, diharapannya menjadi sembuh dan akan sehat kembali perusahaan Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian yang negatif itu apa? Kalau perusahaan Bapak Ibu negatif, artinya walaupun penjualan sedikit menurun dan ada yang stabil dan tumbuh, ya tidak semua itu terjadi penurunan. Saya research itu yang terjadi ya masih stabil dan bagus itu adalah industri kesehatan, kemudian vitamin, dan kemudian food and beverage. Tidak semua juga food and beverage, ya. Frozen food juga mengalami kenaikan. Kemudian yang berbasis kepada penjualan secara digitalization, cloud, dan sebagainya itu mengalami hal yang positif, ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Setiawan sebelumnya di presentasi yang di sesi yang awal, ya, luar biasa. Saya selalu juga berdiskusi dengan Pak Setiawan, kita semua adalah partner, klien saya juga banyak yang sinergi atau partner dengan Tribun Medan untuk kita melakukan branding bersama. Nah, yang ketiga negatif adalah sudah menjalankan offline dan online dengan baik. Yang keempat, human resource adalah walaupun saat ini perusahaan sedang menghadapi pandemi COVID-19, tetapi masih mempertahankan SDM-nya. Artinya perusahaan masih dari segi finansial masih aman, ya. Kemudian dari segi omset masih relatif aman, masih bisa covering fixed cost dan variable cost yang ada, masih bisa bertahan sampai di era pandemi ini selesai, diharapkan akan menjadi growth, ya. Demikian saya berikan kepada Bapak Ibu 2 menit untuk mereview, merefresh, mengingat kembali, menganalisa kembali apakah perusahaan Bapak Ibu di sisi yang positif atau di sisi yang negatif. Kalau di sisi yang positif, terdampak daripada COVID-19 ini, keadaannya adalah seperti kolom positif dan sisi negatif adalah negatif. Silakan, ya, saya berikan waktu 2 menit. Saya tunggu, ya. Kalau nanti yang positif nanti ada strateginya, ada cara-cara untuk mengatasinya, dan kemudian yang negatif apa yang harus dilakukan. Kita tidak boleh berpuas diri. Oke, ya, saya yakin karena ini rapid test yang sangat sederhana, ya saya kira waktu sudah cukup. Nah, sekarang saya masuk ke
sales and marketing strateginya. Jikalau Bapak Ibu menghadapi perusahaan Bapak Ibu menghadapi situasi positif, artinya tadi ada 4 variabel, perusahaan mengalami kerugian, ya, mengalami defisit dari segi pendapatan dengan pengeluaran dan akhirnya mengalami kerugian, dan kemudian sudah mulai terjadi atau sudah terjadi pengurangan SDM dan kemudian juga hanya mengandalkan offline dan kemudian penjualan sudah menurun drastis. Ada 4 strategi yang bisa Bapak Ibu jalankan, ya. Yang pertama itu adalah QDC strategi, nanti di chapter berikutnya saya akan membahas dan menjelaskan kepada Bapak Ibu semuanya. Dan kemudian yang kedua adalah tools yang kedua adalah bisa menggunakan PDCA. Nah, apa itu PDCA nanti saya akan jelaskan. Dan yang ketiga adalah Star Business. Yang Star Business ini adalah konsep dari yang saya formulasikan untuk banyak perusahaan. Nanti di akhir chapter juga saya akan sharing beberapa success story yang sudah menjalankan Star Business dan tentunya sangat efektif untuk menjadi maju dan berkembang. Nah, keempat adalah online dan offline, ya. Bapak Ibu bukan hanya mengandalkan offline, tapi online juga harus dijalankan karena online ini pengaruhnya besar. Di mana kita lihat bahwa penjualan sudah bergeser, ya, penjualan yang dimananya seperti rumah tangga, kita berbelanja pada mall dan sebagainya, sekarang sudah bergerak menuju ke online. Penjualan mulai meningkat tajam. Di mall juga terjadi seperti itu, di mana mall sudah terjadi pergeseran, di mana sebelumnya adalah tempat kita berbelanja, kemudian kita bisa menikmati kafe, kemudian kita nonton bioskop dan entertain, food and beverage, dan retail kita bisa berbelanja groceries. Namun sekarang mall sudah bergerak kepada yang namanya food and beverage dan entertain, ya, sudah berubah sekali Bapak Ibu. Artinya data-data menunjukkan bahwa berbelanja dengan online itu semakin meningkat. Nah, apa itu QDC, ya? Kalau perusahaan Bapak Ibu mengalami kerugian, seharusnya melakukan inovasi, reformasi, dan kemudian praktek QCD secara konsisten. Quality tidak boleh diturunkan, ya. Jangan perusahaan paling pantang adalah menurunkan quality untuk menurunkan biaya. Quality harus standar, more for less. Kita harus berikan standar quality, bahkan kita meningkatkan quality kita yang berbeda dengan kompetitor yang produk-produk atau jasa yang ada di lapangan supaya kita menjadi top of mind atau top of search oleh customer. Ya, Bapak Ibu, ya. Jangan pernah sekali-sekali, walaupun sekarang lagi mengalami pandemi COVID-19, tetapi untuk mengurangi harga dan kemudian quality itu diturunkan. Itu sesuatu yang paling pantang sekali, ya. Jikalau Bapak Ibu ingin konsisten dan keluar daripada zona yang tidak nyaman pada saat ini. Kemudian yang kedua adalah cost. Cost itu ada 2, variable cost dan fixed cost. Pengeluaran penting Bapak Ibu scan secara total, kurangi semuanya, bahkan yang tidak urgent, kecuali cost atau biaya yang berkaitan dengan yang mampu meningkatkan produktivitas di penjualan maupun produk. Ya, misalnya kalau sebuah biaya itu adalah untuk meningkatkan atau bisa menjamin quality, itu tidak bisa kita turunkan lagi. Itu adalah sesuatu hal yang wajar yang harus kita jaga, tidak bisa kita efisiensi. Nah, cost apa yang bisa diefisiensi adalah cost marketing, ya, yang sebelumnya offline, ya, gathering dan sebagainya. Mumpung saat ini masih PSBB baru selesai, ya, di Jakarta dan di Surabaya. Kemudian di Medan masih physical distancing, kita masih belum diizinkan untuk kumpul untuk acara banyak peserta dan kemudian gathering banyak sekali. Ya, kita lakukanlah yang namanya online. Online jauh lebih murah, ya. Bapak Ibu bisa konsultasi dengan Pak Setiawan yang sebelumnya, itu luar biasa sekali. Kita bisa mencapai geografi dan mencapai number of audience itu dengan harga yang sangat efisien sekali dan sangat efektif sekali, ya. Marketing cost kita scan, yang tidak bermanfaat, tidak memberikan impact positif kita kurangi.
Dan kemudian cost apa lagi yang bisa ya, cost misalnya lembur, dan kemudian apakah mesin-mesin spare part dan sebagainya di pabrik, kemudian armada pengiriman dan sebagainya yang kita bisa efisiensikan. Saatnya sekarang adalah Bapak Ibu preteli satu persatu, lihat lagi apa yang bisa diefisiensikan. Kalau tidak bisa, apa boleh buat ya, tetapi jikalau masih bisa diefisiensikan, efisiensikan. Ini adalah bukan saatnya adalah kita untuk saatnya adalah kalau udah mengalami pendarahan, udah mengalami kerugian, adalah kita masuk kepada survival mode. Efisiensi harus benar-benar terjadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah service atau delivery. Bapak Ibu bisa meningkatkan service atau delivery, ya, service atau delivery supaya customer menjadi nyaman, customer menjadi happy, walaupun mereka tidak terbiasa dengan digitalization, tapi mereka happy karena kita fast respon, fast service yang kita bisa berikan kepada mereka. Nah, QDC ya, Bapak Ibu, quality tidak boleh diturunkan, tetapi di standar, bahkan di-improve dengan inovasi. Kemudian cost diefisiensikan, dipreteli satu persatu. Saya percaya masih banyak sekali. Kalau kita mau melihat dengan detail, pasti ada yang kita bisa efisiensikan. Dan kemudian service atau delivery ditingkatkan, ya, ditingkatkan. Customer meninggalkan kita bukan karena semata-mata adalah harga. Customer meninggalkan sebuah produk atau perusahaan karena mereka kecewa terhadap pelayanan yang diberikan kepada mereka, sehingga mereka tidak nyaman dan akhirnya meninggalkan perusahaan. Nah, kemudian strategi kedua, jikalau Bapak Ibu perusahaan mengalami infeksi daripada finansial atau mengalami kerugian, terinfeksi penyakit yang kronis yang menyebabkan kerugian, bisa lakukan PDCA, plan do check exit, plan lagi apa yang harus dilakukan, rencanakan ya apa yang bisa diefisiensikan untuk supaya perusahaan dapat efisiensi dari segi finance, dari segi HR ya, STM yang tidak berkualitas, dilakukan training, dilakukan support, coach, consulting kepada mereka, mentoring kepada tim kita yang tidak inovatif, tim kita yang tidak produktif. Saatnya kita review semua. Ya, kita review semua STM perusahaan, mesin-mesin perusahaan, keuangan perusahaan, sales and marketing perusahaan, STM perusahaan seperti mereka yang tidak produktif, ya, yang tidak mengerjakan sesuatu sesuai dengan job desk yang diinginkan. Banyak sekali. Ya, manajer masih mengerjakan tugas supervisor, supervisor masih mengerjakan tugas staff. Yang paling masalah adalah manajer atau general manager mengerjakan tugas operasional, sehingga sebenarnya tugas daripada manajer adalah dia memikirkan keuntungan atau strategi perusahaan, tetapi banyak mengerjakan operasional perusahaan. Ini adalah problem. Kenapa? Karena manajer dan GM itu di-hire dengan gaji yang tinggi untuk mengerjakan hal-hal yang strategis. Tetapi kalau untuk operasional dia kerjakan banyak, artinya di sebuah perusahaan dia ada masalah. Ya, sebenarnya kalau di operasional itu cukuplah staff dan supervisor yang mengerjakan, selesai. Jadi manajer dan GM itu adalah bersifat strategis, memikirkan apalagi yang bisa dikerjakan untuk menghadapi situasi pandemi ini sehingga perusahaan mampu growth, mampu bertahan dan growth di kemudian hari. Setidaknya perusahaan jikalau mengalami kesulitan, perusahaan masih bisa bertahan. Jikalau sesuatu sudah berakhir, perusahaanlah yang maju duluan, perusahaanlah yang inovasi dan mampu tumbuh dan berkembang di antara kompetitor, di antara perusahaan-perusahaan sejenis yang ada di market pada saat ini maupun pada saat mendatang. Ya, plan, do, kemudian lakukan planning yang bisa diefisiensikan, kemudian do, kemudian cek, lihat lagi apa yang Bapak Ibu kerjakan, dan kemudian action. Ya, seperti contoh, plan, marketing, apa yang kita bisa kerjakan? Visit. Ya, banyak yang mengatakan bahwa di offline nih, di pandemi ini nggak bisa visit. Sekarang banyak sekali Bapak Ibu terjadi transaksi ya, terjadi transaksi. Ada klien saya di Jakarta transaksi
penjualan mesin juga terjadi deal secara digital, di mana presentasi sudah melalui Zoom, bahkan lebih detail lagi, semua foto, semua slide-slide, detail informasi dapat disampaikan secara rapi dan teratur, sehingga customer dan calon customer juga menjadi happy ya. Dan kemudian penjualan rumah, apartemen, kondominium juga sama, sekarang sudah melalui Zoom ya, digitalization. Plan, do, check, action. Ini adalah tools kedua yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk kurangi. Rencanakan dulu ya, yang sudah pada saat ini adalah bagaimana mengurangi kerugian atau defisit. Apa yang harus dilakukan? Kalau tidak bisa dilakukan, yang langkah terakhir adalah kita lowering cost-nya melalui volume production yang sedikit atau pengurangan jumlah SDM. Itu adalah langkah terakhir. Tetapi kalau perusahaan masih bisa terselamatkan, yaitu kita harus cari jalan untuk melayani customer, namun masih mempertahankan sumber daya yang ada di dalam perusahaan. Ya, plan, do, check, dan action. Nah, PDCA ini penting. Itu PDCA itu dilakukan dan diimplementasikan oleh Jepang pada saat tahun 70-an sampai 80-an. Pada saat itu, pada saat selesai Perang Dunia Kedua, di mana Hiroshima dan Nagasaki dibom, Jepang pada saat itu luluh lantak. Kemudian tahun 80-an berkembang sangat pesat sekali, di mana industri-industri, ada brand-brand besar, Toshiba, Sony, dan beberapa brand besar di Jepang itu. Kenapa? Dan akhirnya satu orang namanya Profesor Deming dari Amerika turun ke sana untuk melihat mengapa Jepang pada saat itu bisa terlepas daripada krisis pada saat itu, sehingga produk-produknya bisa menjadi supplier untuk elektronik dunia pada saat 80-an. Ternyata yang dilakukan adalah PDCA, Plan, Do, Check, Action, untuk efisiensi biaya, untuk inovasi, supaya perusahaan dapat survive dan bertumbuh setelah pandemik, setelah selesai krisis. Ya, dua tools ya. Tools yang ketiga adalah Start Business. Nah, Start Business ini menarik, Bapak Ibu. Untuk perusahaan yang ingin maju ke depannya, ini pendekatannya adalah saya menulis sebuah konsep Start Business yang sebelumnya Start Marketing sudah bestseller. Start Business ini adalah standarisasi. Ya, standarisasi. Apa yang perlu distandarisasi? Bapak Ibu harus standarisasi quality, kemudian harus ada visi, misi, strategi, structure, kemudian ada KPI. KPI itu apa? Ada indikator-indikator keberhasilan, dan kemudian ada budaya-budaya yang bagus yang diterapkan. Kemudian semua harus dirapikan di awal ya. Ini saatnya, dan saatnya bagi Bapak Ibu yang mungkin pada saat sekarang ini omset lagi menurun, banyak waktu, benahi semuanya, reformasi secara total, kemudian perbaiki secara total. Ya, ini saatnya bagi Bapak Ibu untuk perbaiki secara total, reformulasi kembali. Visinya apakah sudah benar nggak? Kemudian values-nya sudah kuat nggak ditanamkan? Kalau belum kuat ditanamkan secara terus-menerus, supaya nanti perusahaan Bapak Ibu semuanya menjadi kuat. Sebuah perusahaan yang kuat itu adalah memiliki visi, misi, strategi, struktur yang kuat sekali. Dan ini saya tulis Start Business ini, pendekatannya adalah saya banyak melakukan research di perusahaan di Indonesia ya, baik family business maupun yang sudah go public. Semua perusahaan-perusahaan yang maju, mampu, dan berkembang adalah memiliki standarisasi yang bagus di visi, misi, strategi, structure, KPI, dan kemudian mereka memiliki job desk yang rapi dan memiliki arah tujuan yang jelas, dan kemudian mereka memiliki SOP, standar operating procedure yang bagus, dan kemudian selalu melakukan yang dua di atas, yaitu QCD dan kemudian PDCA. Lakukan perbaikan secara terus-menerus ya. Kalau sudah lakukan perbaikan ternyata tidak cukup, Bapak Ibu kasih lebih kuat lagi. Artinya yang dilakukan perubahan itu masih belum cukup dan masih belum mengobati supaya perusahaan itu mengalami perbaikan, setidaknya tidak mengalami kerugian. Itu adalah langkah pertama. Jikalau kerugian, kita harus bertahan untuk jangka waktu minimal 6 bulan sampai 1 tahun, supaya after pandemi ini kita ready untuk growth. Jangan sebelum selesai pandemi, perusahaan juga mengalami, saya katakan adalah pilot, seperti itu. Jangan seperti itu ya. Harus lakukan secara ekstrim perubahan PDCA, QDC, dan lakukan
standarisasi kembali apa yang sudah bagus. Yang belum bagus, lakukan coach secara berkesinambungan kepada timnya supaya dapat memiliki hasil yang bagus. Nah, kemudian setelah standarisasi, building trust. Building trust itu apa yang kita sampaikan kepada customer, apa yang kita janji kepada customer, pada seluruh sektor itulah dijalankan, baik produk maupun jasa. Sekali lagi Bapak Ibu, walaupun krisis, Bapak Ibu pasti berpikiran untuk menurunkan biaya. Menurunkan biaya, jangan sampai menurunkan quality. Quality adalah komitmen kita kepada customer untuk dapat kita deliver dengan baik. Ya, never cheating your customer. Please, saya harap demikian. Ya, gak apa-apa. Saat ini mungkin margin kita kurang. Saat ini mungkin kita mengalami break-even point. Kita tidak mengalami pendapatan atau profit yang berlebih. Atau bahkan mengalami kerugian. Tetapi kita cari solusi yang lain. Ya, cari solusi yang lain. Efisiensi di mana? Quality jangan sampai diturunkan. Nah, setelah kita bisa memberikan pelayanan dengan quality yang bagus, baru kita bisa attracting the best employee. Saatnya, Bapak Ibu, saatnya kita mencari SMSM profesional. Saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengalami kerugian, dan akhirnya mengeluarkan banyak-banyak SDM terbaik. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki kesempatan, saatnya saat ini adalah mencari SMSM berkualitas untuk bergabung di perusahaan, sehingga nantinya after pandemic kita ready untuk growth, ekspansi, dan event itu adalah go public. Ya. Nah, kemudian yang keempat, strateginya apa? Strategi yang keempat adalah offline dan online sudah tidak bisa dipisahkan. Nah, offline ya visit tetap langsung, dan kemudian kita lakukan misalnya gathering, ya, kita bisa kontak ke customer, kemudian presentasi secara offline. Saatnya adalah online. Online di marketing itu apa? Online itu hanya dua, produk dan harga itu tetap, Bapak Ibu, tidak bergeser. Produk itu adalah inovasi, produk dan jasa adalah inovasi. Yang bergeser kepada online itu adalah promotion dan distribusi channel. Promotion kita bisa menggunakan yang free, yaitu sosial media seperti Facebook, Instagram. Tadi Pak Setiawan sudah menjelaskan the power of social media. Kita bisa mapping berdasarkan geografi, demografi. Kita bisa mengatur budget kita bisa lock budget kita berapa besar. Nah, Facebook, Instagram, dan kemudian Twitter, kemudian YouTube juga powerful sekali. YouTube saat ini karena YouTube mewakili ada dua, ada video, audio, dan visual. Kita bisa menjelaskan kalau customer hanya melihat gambar, itu mungkin dia tidak bisa merasakan audio. Ada yang kepengen merasakan audionya, sehingga representasi atau daya ingat dari customer dan calon customer itu bisa lebih tajam. Bisa free semuanya, ya. Kalau mau lebih cepat lagi, ya diiklankan, dan itu bisa. Ataupun melalui media-media yang luar biasa seperti Tribun, ya, seperti Tribun dengan ekosistem sampai 20 sekian juta. Itu adalah sebuah ekosistem yang sangat cepat sekali untuk kita bisa sharing informasi sampai kepada end user atau customer kita. Ya, ada 4 ya Bapak Ibu ya. Pertama QCD, kemudian PDCA, Start Business, offline online, itu yang Bapak Ibu jalankan jikalau perusahaan Bapak Ibu mengalami terinfeksi, mengalami kerugian atau mengalami defisit. Ya, Bapak Ibu harus jalankan secara sistematik, secara totalitas supaya bisa selesai dari masalah ini. Jangan pernah lengah, jangan pernah menunda-nunda, tetapi lakukanlah perubahan. Lakukanlah perubahan. Saya percaya kita dapat mengatasi dengan baik dan cepat. Nah, dan untuk rapid test yang negatif tidak terimpact bagaimana? Yang tidak terimpact tadi kan saya sudah katakan bahwa perusahaan masih break-even point. Walaupun tidak mengalami keuntungan, tetapi masih bisa menutupi biaya operasional, baik itu variable maupun fixed cost. Nah, ini masih aman. Nah, masih aman bukan berarti kita harus lengah. Bukan berarti perusahaan Bapak Ibu harus berleha-leha atau santai. Ada 3 strategi yang harus dijalankan untuk di sales dan marketing. Ya. Yang pertama adalah start marketing, yang kedua service excellence,
Yang ketiga adalah pendekatan tetap offline dan online ya, Bapak Ibu harus jalankan. Nah, apa itu star marketing? Ya, star marketing itu adalah Bapak Ibu harus, walaupun sekarang masih mengalami yang namanya kemajuan, katakanlah masih belum berdampak sampai kerugian, Bapak Ibu harus lakukan ya, scanning secara berkesinambungan perusahaan, apalagi yang bisa diperbaiki, pelanggan, apalagi yang bisa kita lakukan untuk melayani mereka dengan baik. Ya, kemudian pesaing kompetitor, kita lihat ya kompetitor kita sudah melakukan hal yang inovatif belum? Kalau mereka belum melakukan inovatif, kita jangan ngikuti. Mereka aja belum, ngapain kita harus inovasi? Salah Bapak Ibu. Walaupun kita sekarang masih dalam tahap yang aman, tapi Bapak Ibu harus menjalankan inovasi, menjalankan PDCA, menjalankan QDC supaya kita one step atau two step atau 10 step, 10 langkah lebih cepat daripada kompetitor yang ada di lapangan. Ini sangat penting sekali untuk perusahaan Bapak Ibu jikalau ingin survive. Dan ada perusahaan-perusahaan yang ya saya katakan itu seperti perusahaan yang TBK, saya katakan perusahaan yang masuk di LQ45 ya. LQ45 adalah perusahaan terbaik di Bursa Efek Indonesia yang dari segi transaksi market cap itu sangat besar. Ada beberapa CEO mengatakan, jikalau perusahaan Bapak Ibu melakukan perbaikan secara berkesinambungan, inovasi secara berkesinambungan, krisis itu tidak akan terjadi. Yang ada hanya goncangan sebentar, dan perusahaan Bapak Ibu akan recover dengan cepatnya. Kita bisa lihat ya perusahaan-perusahaan yang sangat bagus, walaupun sudah terjadi koreksi valuasi market yang begitu dalam, ada yang 30%, ada 25% dari harga saham atau harga valuasi market yang sebenarnya, tetapi setelah mendekati new normal, banyak kan recover kembali, itu sangat luar biasa. Jadi fondasi perusahaan yang bagus, inovasi secara berkesinambungan, saya katakan krisis itu dampaknya akan sedikit. Jadi jangan pernah lengah ya, inovasi. Nah kemudian scan pesaing, dan kemudian secara konsisten temukanlah keunggulan produk kita. Dan keunggulan produk kita itulah yang kita deliver kepada customer. Nah kemudian strategi resegmentasi kembali. Lihat, di era pandemi apalagi yang kita segmentasi, apalagi yang kita bisa lakukan ya, melalui digital, melalui offline, kemudian demografi, psikografi kita sudah jalankan. Nah yang perubahan di era digitalization itu adalah yang dulunya promosi offline seperti spanduk ya, kemudian gathering, visit, pameran dan sebagainya, sekarang sudah mulai terjadi digitalization ya, sosial media. Kemudian kalau distribusi kita ada marketplace. Ya Bapak Ibu yang belum masuk ke marketplace, silakan, welcome, sudah saatnya masuk. Ya, masuk ke marketplace, ada Tokopedia, Blibli, Lazada, Shopee, ya Bukalapak dan sebagainya. Bisa Bapak Ibu gunakan untuk distribusi produk dan jasa dan yang Bapak Ibu buat. Dan kemudian untuk payment gateway ya, saat ini penting, bukan hanya di distribusi barang tapi juga di sistem pembayaran. Perusahaan-perusahaan yang mampu melayani customer dan cepat sekali terjadi transaksi adalah dia perusahaan itu harus terkoneksi dengan payment gateway. Kita bisa memberikan kesempatan untuk customer kita melakukan pembayaran one click untuk bisa pembayaran, apakah itu melalui virtual account, baik itu melalui transfer bank atau Alfamart, Indomaret, atau kalau di luar negeri ada PayPal. Jadi digital pembayaran ini sangat penting sekali ya. Sudah masuk bukan hanya cara berkomunikasi, tetapi cara digital marketing, digital payment itu juga menjadi hal yang sangat penting ya. Sekarang sudah ada OVO, ada Dana dan sebagainya yang bisa digunakan untuk transaksi keuangan. Nah kemudian marketing activity sama, ada marketing mix, selling dan service, dan results-nya perusahaan Bapak Ibu kalau bagus itu sangat gampang sekali. Ada 3 ya. Brand awareness, orang semakin mengenal karena kita melakukan branding terus menerus. Saya setuju sekali apa yang disampaikan Pak Setiawan, walaupun pandemik, jangan sekali-sekali untuk tidak melakukan komunikasi atau branding. Karena gini, kenapa perusahaan-perusahaan multinasional selalu branding? Padahal kita sudah tahu, sudah 20 tahun, sudah 30 tahun. Karena kalau kita tidak melakukan promosi, apa yang terjadi? Otak kita seperti komputer. Lama-lama,
kita akan ditimpa dengan informasi baru. Begitu informasi baru dan kemudian brand dan produk kita sudah ketinggalan lama-lama, udah mungkin di file-file yang ke 100 ke 200, maka produk kita atau brand kita akan dilupakan. Jadi, so be careful. Tujuan daripada branding promosi adalah supaya customer ingat secara terus-menerus apa yang produk dan jasa disampaikan kepada customer. Ya. 3 aja, brand awareness semakin meningkat dan kemudian tentunya penjualan semakin bagus kalau strategi dan taktik ini tidak bagus. Ya. Kemudian apalagi customer semakin satisfied. Bapak Ibu, kepuasan pelanggan bagi saya adalah sangat penting. Bagi saya itu adalah hal yang utama. Jangan sekali-sekali mengecewakan customer, karena customer yang kecewa biasanya akan melakukan tidak melakukan pembelian ya, atau melakukan hal-hal yang negatif. Dia bisa cerita dan sebagainya, dan sampai dia stop pembelian, kita akan mengalami hal-hal yang mengecewakan. Perusahaan akan mengalami kerugian. So, brand boleh bagus, produk boleh bagus, service boleh bagus, tetapi customer satisfaction itu adalah hal yang utama. Never cheating your customer, always serve your customer, empathy marketing to your customer. Ya, saat ini adalah semua customer mengalami kesulitan, tapi saatnya perusahaan mengalami. So, our responsibility. Tunjukkan responsibility kita untuk melayani, berempati kepada mereka, supaya mereka merasa terbantu dan akhirnya akan mengingat brand secara terus-menerus. Ya, nah kemudian produk dan brand akan menjadi terkenal. Nah itu yang start business. Kemudian later the 5 model of the customer service. Nah, reliability adalah apa itu customer service? Service excellent kepada customer. Reliability pertama, kalau customer mencari kita, artinya mereka ada masalah, mereka membutuhkan solusi, mereka membutuhkan sesuatu yang lebih baik, harus selesai. Kalau mereka mempercayakan produk dan jasa dengan perusahaan kita harus memberikan jawaban, bisa memberikan solusi kepada mereka. Jangan pernah mengecewakan mereka. Ya, datang selesai, minta perbaiki selesai, minta solusi ada solusi, minta efisiensi ada efisiensi, minta kecepatan ada kecepatan, yang tentunya ada perusahaan standar perusahaan yang bisa diberikan. Ya, kalau perusahaan-perusahaan yang datang komplain tidak selesai, yang datang komplain didiamkan, itu perusahaan yang bakalan akan mengalami masalah. Ya, oke. Kemudian yang kedua, assurance, terpercaya. Terpercaya dari segi apa? Konsisten. Apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan konsisten. Bukan hari ini bagus, besok jelek. Baik itu pengiriman, jasa dan sebagainya. Ya. Yang kemudian yang ketiga adalah tangible. Bapak Ibu, tangible yang sebelumnya adalah fisik, kantor, kendaraan, kemudian infrastruktur yang nampak itu harus bagus. Sekarang infrastruktur digital sangat penting sekali. Broadband, ya, kemudian broadband, kemudian web yang bisa memberikan keep in touch to our customer, mereka bisa order, keluhan dan sebagainya bisa dicatat dan kita bisa fast respon kepada mereka. Jadi sekarang adalah infrastruktur digital, Bapak Ibu semuanya sangat penting ya. Yang sebelumnya kita banyak membangun infrastruktur di offline seperti gedung dan sebagainya, fasilitas sebagainya. Saat ini adalah infrastruktur digital sangat penting. Kecepatan internet, website, ya, kemudian sosial media itu harus dilakukan, diimprove secara terus-menerus, baik itu proses produksi dan sebagainya. Nah, kemudian yang keempat adalah empathy, showing our empathy to our customer, so mereka akan menjadi happy, dan kemudian responsiveness, Bapak Ibu. Saat ini bukan perusahaan yang besar yang memakan perusahaan yang kecil. Namun perusahaan yang cepat akan meninggalkan perusahaan yang lambat. Jadi Bapak Ibu, tidak ada kata lambat lagi di dalam melayani customer. Apa yang terjadi saat ini semua bisa diinformasikan secara cepat, tepat dalam hitungan detik. Jadi Bapak Ibu yang masih santai, yang masih belum implementasi digital secara maksimal, saat ini harus melakukan perubahan
kalau perusahaan Bapak Ibu tidak ingin melihat kemunduran atau kegagalan atau kembali ke zona positif mengalami kerugian, dan tidak sedikit juga perusahaan yang mengalami kepailitan karena fondasi, karena terlalu lengah, karena terlalu sepele, terlalu percaya diri apa yang sudah ada, ya. Nah, kemudian offline dengan online ini penting sekali Bapak Ibu. Sudah tidak bisa mengandalkan offline. Kalau Bapak Ibu masih mengandalkan offline, maka perusahaan Bapak Ibu akan mengalami ketertinggalan yang luar biasa sekali. Online tidak ada yang sempurna, ya. Mari kita belajar. Pada saat saya menggunakan Zoom juga sama, saya belajar banyak. Saya belajar bagaimana bisa berkomunikasi, bisa mengurus, saya diskusi, kemudian YouTube channel saya juga ada, bagaimana saya membangun digitalization melalui channel, karena saya mengetahui kalau tidak lakukan secara digital kita akan ketinggalan, ya. Nah, kemudian ini klien saya, ya, luar biasa. Saya share sedikit pengalaman success story. Ini Panen Houseware. Ini saya bantu as a consultant dan coach di perusahaan Panen sudah hampir 2 tahun, Bapak Ibu. Dan pada saat itu produk kita yang ada itu adalah kursi plastik, meja plastik. Kita juga perusahaan ini juga ada enamel dan sebagainya. Nah, tahun lalu perusahaan melakukan inovasi karena saya sudah tahu setelah saya membangun fondasi Star Business, standarisasi visi misi strategi structure sampai kepada KPI, sampai kepada improve di sales marketing. Tahun lalu saya sudah memikirkan, ya, saya sharing kepada manajemen Panen. Kita harus masuk digital. Waktu itu udah masuk digital tapi belum masih semasif saat ini. Kita mulai masuk Instagram, kita mulai perkuat, kemudian posting secara berkala, informasi secara berkala. Facebook juga demikian, ya, secara berkala. Kemudian offline branding marketing dilakukan secara berkala, dan akhirnya orang mulai mengenal Panen yang memiliki keunggulan produk. Ya, tahun lalu juga luar biasa bersama tim manajemen launch sebuah produk baru, sebuah produk lemari plastik yang luar biasa saat ini, ya, sangat best seller di pasaran dan menjadi pilihan utama customer saat ini. Lemari plastik Panen, keunggulannya memiliki views atau tampilan yang elegan, di mana tampilan ini adalah 3 dimensi dengan corak yang sangat bagus sekali. Di antara produk-produk sejenis di lapangan, ini adalah tampilan yang bagus dan mewah dengan harga yang kompetitif dan sangat kuat, Bapak Ibu, ya. Dan kita melakukan inovasi yang seperti yang dilakukan PDCA, Plan Do Check Action, dan QDC. Kita ingin menciptakan produk yang berkualitas. Dan kualitas produk apa yang dihasilkan, yaitu produk ini, kalau Bapak Ibu jumpa ada produk-produk sejenis itu adalah goyang dan sebagainya. Goyang, ya, tidak kuat, diangkat ke lantai 2, lantai 3 itu goyang, dan ada bahkan pintunya juga bisa goyang-goyang, ada yang copot. Dan Bapak Ibu bisa melihat langsung Panen ini adalah memiliki keunggulan, produknya sangat kuat sekali sehingga diangkat ke lantai 2, 3 itu tidak goyang, dan akhirnya dengan keunggulan tersebut di launch di lapangan dengan didukung oleh offline dan online, dan sampai saat ini Bapak Ibu menjadi best seller, ya, menjadi best seller sampai saat ini, ya. Beberapa distributor yang ingin mendapatkan produk houseware lemari Panen juga ada beberapa yang harus antri, ya Bapak Ibu, ya, dan tersebar di Sumatera Utara dan di beberapa kota besar di Sumatera. Luar biasa sekali dengan melakukan inovasi di marketing, digitalization, kemudian di produk PDCA dan QBC, dan ini menjadi best seller inden sampai saat ini. Silakan Bapak Ibu bisa melihat di lapangan. Nah, ini saya ingin sharing satu lagi perusahaan sebelum saya kembali ke Pak Johnson, karena waktu saya minta waktu 5 menit lagi, ya Pak, ya. 5 menit lagi Pak Johnson. Nah, BTASA Logistik. Nah, ini juga sama. Ini luar biasa. Saya support ke perusahaan ini sudah lama sekali, ya, sudah lama sekali, 10 tahun yang lalu, dan kemudian saya kembangkan marketing, dan kemudian kembangkan sistem, kemudian sistem dasar, manajemen, kemudian saya buat marketing plan, kemudian perubahan secara star marketing yang saya ceritakan pada Bapak Ibu semuanya.
perusahaan mengalami pertumbuhan, ya mengalami pertumbuhan, dan kemudian 2000 proyek saya selesai, dan kemudian 2018, 2019 saya kembali lagi untuk support di perusahaan ini, dan saat ini sudah memiliki 9 kota di seluruh Indonesia, melayani laut, darat, dan udara, dan ada 9 kota, dan setiap tahun Bapak Ibu itu kita mendapatkan, perusahaan ini mendapatkan award dari Pelindo, luar biasa sekali. Jadi dengan hanya menerapkan Star Marketing, inovasi secara berkesinambungan, QDC, PDCA, Service Excellent, dan masuk di digitalization, dan akhirnya perusahaan dapat recover dari krisis dan bahkan mengalami pertumbuhan. Ya, pertumbuhan sekarang sudah ada di 9 kota. Inilah yang saya sharing beberapa success story dari klien saya. So, Bapak Ibu tetap lakukan inovasi, lakukan perbaikan, PDCA, QDC, fokus ya, service, excellent, dan kemudian dengan Star Marketing, Star Business, saya percaya kesulitan ini dapat teratasi dengan baik, dan perusahaan Bapak Ibu akan tumbuh kembali after krisis dan walaupun memasuki era new normal ini. Oke, nah untuk Bapak Ibu yang ingin belajar banyak, biasanya bisa ya mengundang saya sebagai coach consultant untuk development perusahaan Bapak Ibu. Tapi jikalau Bapak Ibu ingin belajar ya yang free, boleh Bapak Ibu mengunjungi YouTube channel Trend Development Center. Di dalamnya saya upload banyak sekali video tentang service, tentang manajemen, tentang marketing, tentang interview saya bersama para CEO perusahaan-perusahaan family business di Medan, Jakarta, dan Surabaya, maupun perusahaan-perusahaan yang TBK. Jadi channel ini akan sangat membantu menginspirasi perusahaan-perusahaan Bapak Ibu untuk ingin maju dan berkembang. Jika ingin mengetahui lebih lanjut, silakan hubungi saya ya. Kalau untuk mengetahui yang free ya silakan mengunjungi Trend Development Center, ada Instagram saya dan Facebook ya. Ini kartu nama saya. Ada nomor telepon, dan kemudian nanti saya akan sharing materi ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Saya kembali kepada House of Creator Pak Johnson untuk sebagai host di acara. Terima kasih Pak Johnson. Masih mute Pak Johnson. Yes, selamat sore Pak Sianjit, thank you, keren banget ya. Semoga bermanfaat. Sangat bermanfaat dan mendapatkan dampak positif semua. Kita lihat trafficnya makin sore, tapi makin banyak yang ikut. Makin hangat, yes. Semangat. Jadi sekali lagi saya mewakili House of Creators, yang Entrepreneur Council, dan semua panitia yang terlibat, mengucapkan terima kasih ke Pak Sianjit atas waktunya, atas inspirasi dan ilmu-ilmu yang telah di-sharingkan ke semua peserta webinar. Oke, nah jadi bagi Anda yang tadi telat mengikuti, bisa lihat Facebook di Tribun ya, karena ini live, setiap sesi akan kita tampilkan. Oke, salam sukses untuk Pak Sianjit, dan terima kasih juga sekali lagi. Semoga semua pengalaman ini bisa di-sharing ke perusahaan-perusahaan Medan dan seluruh Indonesia agar lebih sukses lagi untuk menghadapi the new normal. Oke, thank you Pak Sianjit. Terima kasih Pak Johnson. Terima kasih. Sukses selalu dan sehat selalu untuk kita semuanya.